Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim. Kita masuk ke part 1, yaitu kita akan mempelajari ketahui kebutuhan kalori Anda per hari. Apa itu kalori? Kalori adalah jumlah energi yang didapatkan dari makanan dan minuman. Apa manfaat kalori? Yaitu untuk mendukung berbagai fungsi organ tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Contoh, ketika kita makan dan ketika kita minum, tubuh kita itu akan mendapatkan energi atau kalori, yang dimana energi atau kalori digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, seperti jalan, berpikir, sholat, dan lain-lain. Seperti ibaratnya kendaraan, ketika kita isi bensin atau kita isi solar, kendaraan kita baru bisa berjalan. Sama seperti tubuh kita, ketika kita makan atau minum sesuatu, kita mendapatkan energi yang kita gunakan untuk aktivitas. Oke, kita akan mempelajari yang namanya TDEE. Ini adalah istilah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu TDEE itu apa. Tapi kalau yang belum tahu, ini adalah istilah baru untuk menghitung kalori kita. Jadi TDEE itu adalah singkatan dari Total Daily Energy Expenditure. Definisinya, TDEE adalah berapa banyak kalori yang tubuh kita butuhkan setiap hari. Jadi tubuh kita ini, tubuh saya, tubuh Anda, itu memiliki TDEE yang berbeda-beda. Berapa sih kalori yang optimum atau berapa minimal kalori yang kita butuhkan itu dalam menjalani aktivitas kita. Dan TDEE setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari gender, umur, pekerjaan, tinggi badan, dan berat badan. Oke, untuk lebih simpel dan lebih mudah dipahami, kita langsung lihat skenario berikut. Jadi ada seorang pria, namanya anggap aja si Fulan, umurnya 28 tahun, berat badannya 80 kg, tinggi badannya 169 cm, kemudian BMI-nya atau Body Mass Index itu 28, pekerjaannya kantoran, mungkin ya duduk-duduk aja di depan laptop atau nulis-nulis sesuatu, lebih banyak aktivitas di kantoran. Dan setelah dihitung TDEE-nya, itu yang dibutuhkan si Fulan adalah 2000 kalori per hari. Nanti di akhir video, kita akan mempelajari cara menghitung TDEE kita masing-masing, dan itu free. Oke, sekarang ada data nih. BMI normal weight untuk si Fulan itu 18 sampai 25, sedangkan BMI si Fulan itu 28. Jadi hasilnya berlebih ya. Kemudian berat ideal si Fulan harusnya berkisar di antara 64 kg sampai 66 kg. Sedangkan berat badan si Fulan 80 kg. Jadi si Fulan kategori tubuhnya termasuk overweight. Dan untuk mendapatkan berat badan ideal, si Fulan harus menurunkan berat badan. Dan inilah kuncinya. Cara si Fulan untuk menurunkan berat badan ideal, let's say kita bilang 66 kilo aja. Dan inilah yang dipakai oleh ahli nutrisi. Dan inilah inti dari seluruh diet-diet yang pernah kita ketahui. Ya, seperti ya contoh OCD atau dan lain-lain, nama-nama diet yang pernah kita dengar, tujuannya satu, yaitu ini. Asupan kalori. Dan insya Allah kalau kalian ikutin ini 99% berhasil. Oke, mari kita misalkan seperti ini. Setelah kita tahu TDEE si Fulan ini 2000 kalori, bukan? Jadi, apabila asupan kalori si Fulan 2000 kalori per hari, di bawah 2000 kalori per hari, maka berat badan si Fulan akan turun. Apabila asupan kalorinya sama dengan 2000 kalori per hari, maka berat badan si Fulan itu stabil, nggak naik, nggak turun. Dan apabila asupan kalori si Fulan lebih dari 2000 kalori per hari, maka berat badan si Fulan itu akan naik. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Jadi, apabila si Fulan makannya kurang dari 2000 kalori per hari, tubuh si Fulan akan mengambil lemak dari tubuh si Fulan
dan akan diubah menjadi energi. Kenapa? Dan itulah alasan kenapa berat badan si fulan bisa turun. Apabila asupan kalorinya pas 2000 kalori per hari, maka berat badan si fulan itu stabil. Dia tidak menggunakan lemak. Dan bagaimana kalau asupan si fulan, asupan kalorinya lebih dari 2000 kalori per hari? Maka energi berlebih tersebut akan disimpan ke dalam tubuh si fulan dan itulah dijadikan yang namanya lemak. Oke. Itu tadi adalah hubungan kalori dan berat badan. Mari kita simpelkan. Kita lihat replika berikut. Ini adalah lemak tubuh manusia. Menurut hasil studi, setiap 0,45 kg lemak itu mengandung 3.500 kalori. Dan ingat, ini juga ada keterangan, tubuh memiliki batas untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Let's say si fulan tadi memiliki 2000 kalori per hari ya. Bagaimana kalau apa yang terjadi jika si fulan itu tidak makan sama sekali pada hari itu? Apakah berat badannya langsung turun drastis? Apakah langsung turun 0,5 kilo, 0,45 kilo? Jawabannya tidak. Karena tubuh kita memiliki batas untuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Dan seperti kita lihat juga, apabila ada orang kurus nih, tiba-tiba dia makan banyak dalam satu hari, apakah badannya langsung gendut? Tidak juga. Ingat, tubuh kita memiliki batas untuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Berapa kalori yang harus diturunkan per hari? Hasil studi dari TDII dan hasil latihan yang saya praktekkan sejak tahun 2016, idealnya jumlah kalori yang harus diturunkan maksimal per hari adalah 500 kalori per hari. Ini adalah angka aman supaya tubuh kita, ketika kita menurunkan kalori, tubuh kita itu akan merasakan lapar. Bayangin kalau orang itu nurunnya 1000 kalori, otomatis dia bakal lapar banget. Makanya idealnya, amannya, yang saya sudah lakukan, idealnya menurunkan kalori itu ya 500 kalori per hari. Jadi, kita simulasikan nih. Apabila dalam 14 hari kita berhasil menurunkan 500 kalori per hari, berarti totalnya 7000 kalori nih. Jadi, secara teori, penurunan berat badan si fulan selama 14 hari adalah kurang lebih 1 kg tanpa suplemen apapun. Tanpa obat-obatan apapun. Dan ingat, ini ada catatan penting nih. Penurunan kalori ini harus konsisten dan disiplin. Apabila dalam satu hari tidak sesuai target, maka perhitungan harinya harus dimulai dari awal lagi. Oke? Sekarang bagaimana cara kita menghitung TDEE? Oke, kalian buka situs ini, tdeecalculator.net. Kemudian akan ada tampilannya seperti ini. Kalian pilih yang bagian metrik. Kemudian kalian pilih gender, male kalau untuk pria. Kalian masukkan umur, berat badan, dan kalian masukkan tinggi badan, dan kalian pilih aktivitasnya. Kalau aktivitas kalian itu kantoran, ya kalian isi aja sedentary atau office job. Kemudian kalian pilih hitung. Nah, setelah kalian pilih hitung, maka akan muncul nih 2000 kalori per days. Atau kalau kita per weeknya itu 14.000 sekian. Dan di TDEE ini juga kita bisa ada program nih untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Karena fokus kita saat ini yang kita pelajari menurunkan berat badan, maka kita akan fokuskan untuk menurunkan berat badan. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa. Semoga kalian bisa pahami. Kalau kalian kurang ngerti, kalian bisa ulang-ulang lagi video ini tentang TDI. Inilah part yang paling penting. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.